Assalamualaikum, anu Bapak mulai manai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayagung Radio. Seperti biasa anu Bapak mulai manai, kita selalu membahas mengenai seni, budaya, adat istiadat, nilai tradisi, dongeng, cerita rakyat yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan hari ini suasana agak beda anu Bapak mulai manai. Di alam terbuka ini kita telah hadir banyak kawan-kawan di sini, terutama budayawan dan sejarawan kita, yaitu Pak Yus Rizal. Iya. Selamat siang. Dan siang. Juga kita perkenalkan ada kawan-kawan yang lain, yaitu Pak Diki. Selamat siang. Iya. Dan juga adik kita Agung Maulana. Pak Yo, kalau itu anda Bapak mulai manai, sebelumnya ya diingatkan kembali, tonton terus video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah, ya di like dan di komen di video ini. Kalau itu anda Bapak mulai manai, sebelumnya, ya pun. Iya, Pak Rizal. Iya. Kalau kita ngobrol-ngobrol atau berbicara mengenai masalah sastra, kita ada yang namanya bentuk-bentuk sastra lisan maupun tulisan, ada dongeng dan cerita-cerita yang ada di daerah masing-masing. Dan kali ini yang lebih tertarik lagi, kita ini yang membahas mengenai masalah bunga kelipuk. Nah, bunga kelipuk ini mungkin anda Bapak mulai mana penasaran ya? Dan Jang Wahab juga penasaran, apa sih sebenarnya bunga kelipuk itu, Pak Yusizal? Nah, sebelum Jang Wahab, aku teruskan cerita juga. Iya. Tapi ada baiknya kita luruskan dulu ya. Kita di sini maklum ya. Oh iya. Jang Wahab kan bukan putra asli Kayagung. Benar. Iya. Di sini yang betul ejaannya itu adalah bunge. Itu dia namanya. Bunge. Bunge kelipuk. Bunge kelipuk. Apa sih? Nah, bunge kelipuk itu dalam bahasa Kayagung ya. Tapi kalau secara bahasa nasionalnya itu bunga seroja. Bunga seroja. Sekuntum bunga atau bunga yang biasa tumbuh di rawa-rawa atau di kolam-kolam tertentu. Dan itu termasuk bunga musiman, ya? Tidak juga. Tidak juga ya? Iya. Pada saat waktunya berbunga, teratai. Teratai, bunga teratai. Waktunya berbunga, bunga. Ya? Berbunga, ya. Adakah tersirat cerita yang unik di bunga itu? Nah, ya. Ini yang akan kita dongengkan. Wah, itu dia. Ayo kalau metondo Bapak mulai mana kita dengarkan dongeng berikut ini ya, kita bertiga ini penasaran. Penasaran. Bunga kelipuk. Pak Yus, jangan nunggu lama-lama lah ya. Iya. Lanjut. Nah, begini ya, Siwap ya, Diki sama Pak Agung ya. Iya. Sebenarnya dongeng bunga kelipuk ini ya, ini suatu dongeng yang kalau dibilang mengharukan ya mengharukan. Ya. Ini sebetulnya dongeng bunga kelipuk ini bentuk-bentuk dongeng yang akan diperdengarkan atau diceritakan oleh para pencerita atau para pendongeng zaman-zaman dulu ya. Itu tidak memandang usia. Iya. Biasanya kan ada dongeng-dongeng yang untuk khusus menindakbobokkan anak-anak kan. Nah, tapi kalau bunga kelipuk ini satu prinsip dongeng yang diperuntukkan untuk semua umur. Nah, kenapa dongeng bunga kelipuk ya? Bunga kelipuk ini yang tadi disebut Diki pernah disentil ya, itu bunga teratai ya. Nah, ini sebenarnya bukan bunga yang sebenarnya, tetapi jelmaan. Nah, karena dia memiliki latar belakang kisah yang sangat mengharukan, kan? Sehingga diangkatlah menjadi bentuk dongeng atau cerita lisan, kan? Karena di dalam alur dongeng ini banyak sekali memuat tentang pesan-pesan moral terhadap masyarakat ya.
Jadi di sana bahwa kisah atau dongeng dari cerita Bunga Kelipuk itu tidak memandang usia, Iya. ya, baik muda maupun tua. Nah sekarang mungkin dari usia yang termuda dulu, kalau ada yang ditanyakan tentang dongeng. Nah, ada sebenarnya Ayo, mau Siko mana? tapi. Nah itu. Nah, Cek ini kan Pak Yus kan, Mhm. aku ingin nak tanya, Mhm. apakah si Bunga Kelipuk. Kelipuk ini merupakan kiasan atau bentuk nyata yang ada di dongeng? Itu bagus untuk pertanyaan. Iya, Iya. lumayan banyak. Ya malu generasi muda. Begini, Nagung ya. Iya. Dalam dongeng ini ya, bunga itu merupakan bentuk kiasan, Kiasan bentuk berarti ya. kiasan, bukan bunga yang sebenarnya kan, bukan nyata kan. Iya. Tetapi dia ini sebenarnya berawal dari sumpah serapah dari seorang permaisuri ya, yang begitu melahirkan, karena sang raja ini takut sekali kalau dia mendapatkan keturunan dari istrinya ini merupakan anak perempuan. Kenapa pada waktu itu si permaisuri lagi hamil kan, dan begitu melahirkan adalah anak perempuan. Nah, ketakutan daripada si permaisuri untuk mengatakan bahwa anaknya adalah seorang perempuan, maka anak perempuan ini dibuangnya ke sebuah kolam. Kolam ini tempat mandi daripada sang raja dan permaisuri. Lalu apa ganti daripada anak yang dibuang tadi kan? Kebetulan si permaisuri ini sudah punya perjanjian dengan orang-orang di luar istana. Siapa yang akan melahirkan laki-laki, tolong ditukar anaknya dengan anak saya. Kebetulan di luar istana itu ada orang yang lagi hamil dan pas melahirkan waktunya sama dengan sang permaisuri pada waktu melahirkan. Karena anaknya perempuan, anak permaisuri, maka dibuanglah anak tersebut ke dalam kolam. Kemudian anak orang di luar istana tadi diambilnya, diakui kepada suaminya sang raja bahwa ini putra kita. Bukan main senang hati sang raja karena dia mendapat keturunan seorang anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan tahta dia sebagai seorang raja. Jadi itu Bunga Kelipuk ini merupakan bentuk kiasan. Bentuk biasa. Kiasan jadi Ya Bapak mulai mana yang namanya Bunga Kelipuk, setahu jawab itu di kamus bahasa Indonesia itu bunga patma, ya, bunga mata itu. Ya. Ya. Kalau Kalau saya punya pertanyaan, Pak Yus, fungsi dongeng Bunga Kelipuk ini apa itu fungsinya bagi masyarakat Oki Kayu Agung khususnya? Iya. Nah itu tadi bahwa di dalam dongeng Bunga Kelipuk ini kenapa pada masa itu diangkat menjadi sebentuk dongeng ya? Ya. Karena pesan-pesan moral yang ada dalam alur cerita ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sosial, dan ada sisi-sisi yang sifatnya mempertaruhkan diri demi untuk kebahagiaan. Nah, jadi kenapa sih diidentikan bahwa cerita bunga Kelipuk itu ya ada di posisi rawa-rawa gitu ya? Dia tidak tumbuh di daratan. Ya, karena pada awalnya ini sebetulnya dari dongeng ini dapat kita gali ya, kenapa sih Bunga Kelipuk itu dia harus tumbuh di perairan? Nah, benar. Berawal dari dongeng ini. Ya. Jadi ceritanya begini. Begitu sang permaisuri melahirkan seorang anak perempuan, sebelum dia membuangkan bayinya ke dalam kolam pemandian, perasaan yang begitu sangat memukul batin dia kan, memisahkan anak kandung, malah dibuang
entah itu meninggal atau bagaimana, pokoknya dibuangnya ke dalam kolam ya. Iya. Nah, kita dapat membayangkan begitu sedih perasaan seorang ibu yang membuang anak kandungnya. Sementara anak yang dibuang kan tidak mengerti apa-apa. Iya. Begitu dia lepas dari tali pusatnya, sang bayi dibuangkan. Nah, saat bayi ini masuk ke dalam kolam, sekitar tempat bayi itu tenggelam, muncullah buih-buih yang baunya harum semerbak. Dan si permaisuri dia tidak menghiraukan tentang buih, tentang harumnya bau buih tadi, tidak menghiraukan. Yang penting dia sudah punya ancang-ancang mengelak dari amarah sang suami, karena suaminya itu menginginkan adanya anak laki-laki. Begitu buih itu habis dari pandangan, kebetulan sang raja turun mandi. Iya. Begitu sang raja turun mandi, dia aneh. Anehnya dia panggil istrinya, kamu taburi bunga-bunga mawar dari mana? Kolam tuh hingga harum semerbak yang begitu menyengat hidung kan? Iya. Katakanlah ini pantas katanya tempat raja-raja mandi karena harum-harum. Iya. Nah, saat itulah sang istri permaisuri menangis tanpa disadarinya kan, dia menangis sedih mengenangkan siapa di dalam air tadi. Tidak lama begitu, dari dalam rumah, dari dalam kerajaan, keluarlah dayang-dayang mengantarkan sosok bayi laki-laki yang katanya dia menangis tidak henti-henti. Begitu diambil oleh sang permaisuri bayi tadi, dia juga masih menangis. Sementara di dalam kolam, air itu semakin berbuih dan semakin harum semerbak. Iya. Jadi apa hubungannya antara yang bayi laki-laki menangis dengan buih-buih yang ada di Nah, kolam itu? Ya? itu kenapa diangkat menjadi suatu cerita. Iya. Disinilah letak kekuasaan daripada sang Halik ya. Iya. Nah, ternyata yang bau harum dan buih tadi Iya. akhirnya menjelma, tumbuhlah sekuntum bunga teratai yang disebut bunga kelipu. Nah, lalu si bayi laki-laki yang menangis tadi, Iya. begitu bunga tadi sedang menjelma sekuntum bunga kelipu ya, si bayi tadi langsung terdiam dari nangisnya, dan si ayah langsung minta bayi laki-laki itu digendongnya dan masuk ke dalam air. Nah, ternyata kehendak Tuhan lain. Begitu bayi itu digendong oleh ayahnya, sang raja, bayi tersebut langsung melekat di tubuh sang raja dan tidak akan lepas lagi. Nah, si permaisuri melihat kenyataan itu, dia berusaha untuk melepaskan bayi tadi dari dekapan si istri suaminya. Iya. Nah, ternyata jari-jari daripada sang bayi laki-laki tadi tumbuh menjadi akar-akar. Nah, setelah dihubungkan, ternyata akar ini merupakan akar daripada bunga teratai tadi. Akhirnya si permaisuri langsung menyatakan pernyataan yang sebenarnya. Dia berkata, suamiku, sebenarnya anak kita yang lahir adalah perempuan. Dan karena kamu takut punya anak perempuan dan saya takut kena amarahmu, maka bayi kita saya buang ke telaga kolam ini. Kemudian saya meminta ada anak bayi di luar istana yang kebetulan laki-laki, ini sebagai ganti daripada amarah kamu. Nah,
langsung si sang raja itu sadar bahwa kita manusia tidak bisa, tidak boleh melawan kodrat. Dengan apa pemberian Tuhan, terima apa adanya. Nah, akhirnya dia menerima. Kalau begitu katanya, kembalikan anak laki-laki ini. Begitu kata-kata ungkapan kembalikan itu lepas akar-akar tadi dari tubuh sang raja. Begitu lepas, dan yang bunga teratai tadi menjelma menjadi sosok putri yang sangat cantik cerita. Luar biasa no Bapak mulai mana ya. Kalau kita simak dari cerita ini ya, berarti Bunga Kelipuk itu memang ada kisah tersendiri yang sangat unik sekali ya. Berawal dari kerajaan yang menghendaki anaknya laki-laki sehingga anak yang terakhir perempuan. Nah, di sini ada pesan moral yang sangat tinggi sekali ya. Artinya setiap apapun yang kita dapatkan itu harus kita syukuri. Dari cerita ini juga saya jadi punya pertanyaan lain. Iya, boleh. Begini Pak Yus, kira-kira ya Bunga Kelipuk itu kan seorang putri, putri cantik. Apakah dia itu mempunyai nama? Ya, nama seperti bayi pada umumnya kan, misalnya lahir diberi nama. Apakah putri Bunga Kelipuk ini punya nama? Nah, disinilah karena dia buru-buru begitu lahir langsung dibuang dan tidak ada kompromi antara suami istri, maka anak itu tidak sempat diberi nama. Tidak sempat diberi nama. Tapi setelah ada kesadaran dari sang raja bahwa dia menerima apa adanya pemberian Tuhan, kan, entah itu anak perempuan, entah itu anak laki-laki, maka mereka langsung mengkompromi, mengkompromikan siapa nama Bunga Kelipuk ini ya. Inilah pada saat itulah disebut si Kelipuk. Si Kelipuk. Si Kelipuk. Nah, menurut orang-orang Kayu Agung pada zaman itu, kata-kata si Kelipuk itu adalah panggilan manja untuk anak perempuan yang sangat dicintai. Jadi perempuan yang dianggap lucu kelahirannya kan, maka sebutannya si Kelipuk. Baik, kalau itu anda Bapak mulai mana? Iya, sangat menarik nih yang cerita ini, bahkan mungkin ada cerita-cerita yang lain yang bakal kita angkat ya. Jadi mungkin yang terakhir Pak Yusizar kira-kira memberikan satu motivasi untuk anda Bapak mulai mana ya di dalam dongeng cerita ini, kira-kira apa pesan terakhir? Ya, terutama pesan untuk generasi muda, terutama untuk Mbak Agung ya. Iya. Kamu sebagai generasi muda itu ada baiknya kamu selalu menggali cerita-cerita lama, bentuk-bentuk hikayat, bentuk dongeng, karena di dalam hikayat atau dongeng itu pasti memiliki unsur pendidikan yang begitu tinggi dalam kehidupan sosial. Jadi kita berharap kepada masyarakat luas, mari kita gali terus bentuk-bentuk sastra lisan ataupun dongeng yang ada di daerah Kayu Agung yang pernah berkembang pada zaman-zaman dahulu kala. Oke. Baik, kalau mau tahu Bapak mulai mana? Mungkin Bapak Ojang. Jio matahari kita cukupkan dulu ya cerita-cerita dongeng hari ini, dan mudah-mudahan ke depan kita akan memberikan satu cerita-cerita yang lebih unik lagi. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.